Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Tentu saja di pelajaran PPKN. Anak-anak kelas 9, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak ucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian yang sudah naik kelas ke kelas akhir di tingkatan SMP. Hal ini tentu saja kalian hanya tinggal 10 bulan lagi. Kalian akan melepaskan seragam kalian putih biru menjadi seragam putih abu-abu, alias kalian menjadi siswa SMA. Ya, apapun sekalian, kalian tetap harus semangat, tidak boleh melemah walaupun di dalam suasana belajar yang seminggu di sekolah dan seminggu di rumah. Pada pertemuan pertama kali ini sekalian, di bab 1 kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Anak sekalian, di kelas 7 bab 1 kalian sudah mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila. Di kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, ya, apa saja nilainya. Nah, sekarang di kelas 9 lebih tinggi lagi. Yang perlu kita pelajari bersama adalah bagaimana perwujudan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Anak-anak sekalian, sejak ditetapkannya sebagai dasar negara secara resmi pada tanggal 8 Agustus 1945, dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup tidak semulus yang kita bayangkan. Semula, para pendiri negara yang disebut dengan istilah Founding Father menginginkan setelah merdeka nanti kita memiliki dasar negara dan memiliki pandangan hidup bangsa bernama Pancasila, agar kehidupan bangsa Indonesia ini bisa stabil, cepat, menjadi negara yang sesuai dengan yang diinginkan dalam tujuan negara yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat. Apa saja anak sekalian masih ingat? Misalnya yang pertama, ya, ada 4 tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, anak sekalian, 4 tujuan negara ini diharapkan bisa cepat tercapai dengan cara kita memiliki dasar negara dan pandangan hidup yang bernama Pancasila. Namun, anak sekalian, di dalam perjalanannya ternyata Pancasila tidak seperti yang kita harapkan langsung bisa tercapai. Kenapa? Tentu saja ini banyak terjadi hambatan-hambatan yang berlaku sejak awal kemerdekaan sampai saat ini, anak sekalian. Nah, apa saja itu hambatannya? Mari kita pelajari bersama. Karena rentang waktu yang begitu panjang dari 18 Agustus 45 sampai saat ini, anak sekalian, maka untuk mempelajarinya kita akan bagi menjadi beberapa periode perkembangan Pancasila. Periode yang pertama adalah periode tahun 1945 sampai tahun 1949, atau disebut dengan istilah periode awal kemerdekaan. Berarti berapa tahun itu anak sekalian? 4 tahun, ya, 45 sampai 49. Selama 4 tahun ini, ya sekalian, banyak sekali cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Pancasila. Tentu saja ini dihadapi oleh bangsa Indonesia maksudnya. Kita bagi menjadi 2. Hambatan yang terjadi kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah hambatan dari dalam, ya, dan yang kedua adalah hambatan dari luar.
Hambatan dari dalam, anak sekalian, adalah berupa pemberontakan-pemberontakan yang datangnya dari dalam negeri. Dan yang kedua adalah hambatan dari luar, yang datangnya dari luar negeri. Nah, apa ini? Oke, kita awali dari yang kedua saja dulu. Ya, yang kedua yaitu hambatan dari luar negeri. Apa ini? Anak sekalian, Pancasila tidak bisa dilaksanakan karena adanya hambatan yang pertama, yaitu hambatan dari luar negeri yang berupa masuknya sekutu ke Indonesia yang diboncengi oleh Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Perlu kalian ingat, anak sekalian, Indonesia itu merdeka di saat terjadinya vacuum of power, di mana Jepang sudah menyerah tanggal 13 Agustus. Artinya Jepang tidak memiliki kekuasaan sama sekali di Indonesia, sementara sekutu atau Belanda belum datang. Kenapa demikian? Karena Jepang berhasil dikalahkan oleh sekutu. Maknanya Jepang harus menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada sekutu. Namun sekutu belum datang, sehingga waktu-waktu inilah atau vacuum of power dimanfaatkan oleh para pejuang, baik dari golongan muda maupun golongan tua, untuk segera merdeka. Tentu saja ini membuat sekutu tidak rela, makanya sekutu ingin cepat sekali datang. Tapi sekutu baru datang sekitar tanggal 30 September ya, tanggal 30 September, masih 1,5 bulan lagi. Nah, lalu kemudian anak sekalian, dan memang betul sekutu memang datang. Kemudian sekutu membawa Belanda, mengantarkan Belanda untuk menjajah lagi Indonesia. Maka kemudian kita mengenal ada pertempuran Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Ya, lalu kemudian ada pertempuran Ambarawa, lalu ada pertempuran namanya Bandung Lautan Api, ada pertempuran namanya Medan Area, dan lain sebagainya, anak sekalian. Itu hambatan, cobaan, tantangan yang pertama yang dihadapi oleh Pancasila atau oleh bangsa Indonesia yang pertama. Yang kedua adalah hambatan dari dalam, yaitu lahirnya pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap pemerintahannya. Bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti video berikutnya.